Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan liman qala fi kitabil aziz. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Salaman daimain mutalazimain. Utlubul ilma minal mahdi ilallah. Wa sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Anak-anak sekalian, pertama-tama mari kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat mengikuti bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Salat wassalam tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan petunjuknya jalan yang benar di agama Islam. Anak-anak sekalian, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian diberikan kesehatan oleh Allah sehingga dapat mengikuti acara bulan Ramadan ini. Pada bulan yang penuh rahmat ini, mana kita mengisi bulan yang penuh rahmat, yaitu bulan Ramadan ini, dengan kegiatan yang bermanfaat. Untuk pada Ramadan kali ini, materi yang pertama adalah Islam rahmatan lil alamin. Sebelumnya perkenalkanlah saya untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya Bapak Muhammad Arif Tadiri. Saya biasa mengajar bahasa Inggris. Islam rahmatan lil alamin. Dasar dari Islam rahmatan lil alamin dari Quran. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tiadalah kami utus engkau wahai Muhammad kecuali hanya sebagai rahmat bagi semesta alam. Dalam sebuah hadis, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithtu liutammima makarim al-akhlaq. Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidak aku diutus kecuali hanya untuk menyempurnakan akhlak. Dari ayat dan hadis ini sekalian jelas bahwa Islam diturunkan di muka bumi sebagai rahmat bagi seluruh alam. Islam rahmatan lil alamin terdiri dari 3 kata, yaitu Islam, rahmat, dan alamin. Mari kita bahas pengertian Islam rahmatan lil alamin dari 3 kata tersebut. Islam, karena jelas Islam adalah agama atau ajaran yang dibawa oleh utusan Allah Subhanahu wa taala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan nabi terakhir yang merupakan penyempurna dari nabi-nabi terdahulu. Kata yang kedua yaitu rahmat. Baik anak-anak yang kalian ketahui tentang rahmat, ya secara linguistik kata rahmah bermakna pemurah atau kelemah lembutan atau kepedulian. Dalam lisan Arab kata rahmah ada kaitannya dengan rahim yang berfungsi sebagai tempat berkembangnya janin dalam perut. Rahmah juga merupakan salah satu Ar-Rahman, juga merupakan salah satu Asmaul Husna yang berarti Maha Pemurah. Ar-Rahman. Jadi mengasihi di dunia tanpa memandang latar belakang dan asal usulnya.
Allah juga Maha Rahman. Kata yang ketiga itu al-alami, berasal dari kata alam. Segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah itu adalah alam. Dengan demikian selain Allah, baik itu di dunia, di akhirat, dimanapun, itu adalah alam, alam ciptaan Allah. Dari tiga kata tersebut telah jelas bahwa kita dapat menyimpulkan bahwa sifat rahmannya Nabi Muhammad atau Islam harus berlaku pada seluruh alam, baik berakal maupun tidak, baik mukmin maupun tidak, baik makhluk hidup ataupun makhluk mati. Jadi ketika kalian melihat di televisi, di HP dan lain sebagainya, bahwa yang berpendapat bahwa ketika kalian memiliki keyakinan Islam, kalian harus menegakkannya dengan berbagai cara, itu adalah anggapan atau keyakinan yang salah. Allah juga menekankan agar Muhammad sebagai utusan Allah ketika menyampaikan Islam itu juga berperilaku baik pada siapa saja, bahkan pada yang menentang pun. Nabi telah mencontohkan kita tidak boleh memaksa. Ketika Nabi menyampaikan kebenaran, ketika Nabi dilempari, Nabi tidak menganggap mereka. Di Nabi terakhir, Nabi Muhammad ini berbeda dengan Nabi-Nabi dahulu. Ketika umatnya berbeda, ketika umatnya menentang, maka akan memberi adu. Tapi Nabi Muhammad tidak, karena Islam itu adalah rahmat bagi semua. Jadi Islam rahmatan lil alamin itu seluruh ajaran maupun perilaku yang diajarkan dalam agama Islam harus mencerminkan rahmat bagi seluruh manusia. Dalam berhubungan muamalah dengan antar manusia dalam Islam itu juga saling menjaga, tidak boleh memaksakan. Dalam bernegara, dalam berbangsa dan bernegara, kita juga bahwa kesepakatan tentang dasar negara, yaitu dasar negara kita adalah Pancasila, itu merupakan kesepakatan bersama yang telah disetujui juga oleh alim ulama, para pendahulu, para tokoh-tokoh kiai lebih mengerti dari kita bahwa Pancasila itu adalah dasar negara, itu telah final. Kita tidak bisa memaksakan kehendak di negara Republik Indonesia ini, karena Pancasila sudah final dan tidak sedikit pun dari isi Pancasila itu yang bertentangan dengan agama Islam. Kalaupun ada kemungkaran di sini, itu juga pasti bertentangan dengan Pancasila. Kalau ada pemerintahan yang salah, itu merupakan orangnya, bukan dasarnya, bukan negaranya, tapi orangnya. Ketika kita memaksakan kehendak, kita memaksakan diri bahwa kita harus menegakkan Islam bagaimana caranya, itu adalah anggapan yang salah. Karena sudah saya jelaskan bahwa Islam rahmatan lil alamin. Jadi ketika kalian nanti ada orang ataupun di HP, dimanapun, di internet yang menyatakan bahwa Islam adalah agama yang paling benar, maka kita harus menegakkan dengan cara apapun. Dengan cara ketika kita ingin masuk surga, kita harus menegakkan Islam dengan bom bunuh diri dan lain sebagainya. Itu adalah hal yang keliru. Memang benar beberapa ajaran, beberapa hal yang ada di sekitar kita ini bertentangan dengan Islam, tapi tidak harus kita untuk menegakkan kebenaran, menegakkan Islam ini dengan cara-cara yang menyakiti yang lain. Karena sudah jelas Islam rahmatan lil alamin, dan Nabi juga telah mencontohkan sebagai contoh yang terbaik satu-satunya dalam agama Islam ini adalah Nabi Muhammad yang merupakan manusia biasa, juga mencontohkan ketika ketika ajarannya ini dimusuhi, seluruh umat dimusuhi, Nabi Muhammad tetap menunjukkan perilaku yang baik. Jadi ketika di mata pun itu
dihujat, diganggu dan lain sebagainya, malah Nabi Muhammad yang melarikan diri ataupun berhijrah meninggalkan Makkah Madinah untuk menegakkan agama Islam. Jadi malah tidak memaksakan kehendak yang lahir di Mekah. Nabi tidak memaksakan kehendak memaksakan agama Islam, malah berhijrah agar Islam. Jadi ketika di Indonesia ini sudah kebanyakan sudah Islam, kita sholat dan lain sebagainya juga tidak dilarang. Ketika kita melakukan pengajian apapun di sini tidak dilarang, maka kita tidak boleh memaksakan kehendak harus seluruhnya negara ini harus negara Islam, karena pada hakikatnya tidak ada negara Islam. Memang ada kepemimpinan Islam, memang ada khalifah Islam. Kita tidak boleh memaksakan kehendak harus seluruhnya negara ini harus negara Islam, karena pada hakikatnya tidak ada negara Islam. Memang ada kepemimpinan Islam, memang ada khalifah Islam. Tapi menurut para alim ulama di negara Indonesia ini yang paling cocok adalah Pancasila, dan Pancasila yang tidak bertentangan dengan agama Islam. Anak sekalian, jadi sudah jelas ketika ini tidak memberikan rahmat, ketika kalian menjalankan Islam seutuhnya, kalian akan memberi rahmat kepada sekitar, kepada alam dan sebagainya. Semoga Islam rahmatul alamin ini tertanam kepada diri dan jiwa kita semuanya. Kita harus menegakkan agama Islam. Ketika teman kalian salah, kalian tetap mengingatkan, tapi dengan akhlakul karimah. Ketika keluarga kalian salah, tetap mengingatkan. Ketika di sampingnya ada yang tidak Islam, kita tetap mengajak, menyampaikan Islam ini, tapi dengan cara yang baik. Dan Islam ini banyak dasarnya, karena setelah Nabi juga banyak sekali kayak mazhab itu juga ada. Jadi ketika ada perbedaan, kita tidak harus saling menyalahkan, kita harus memberikan contoh. Ketika ada sedikit perbedaan, kita juga tidak harus wajib untuk menyalahkan. Jadi Islam rahmat ini harus selalu tertanam kepada jiwa kita. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Ada kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.